Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video belajar TOEFL dari dasar. Oke, kita masuk ke skill 6. Setelah skill 1 sampai skill 5, kita bicara tentang kalimat dengan satu klausa ya. Kalimat sederhana yaitu cuma subjek dan predikat. Kali ini kita masuk ke skill 6 sampai skill 8 dan seterusnya. Di skill ini kita akan bicara tentang kalimat majemuk, teman-teman. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat ya. Oke. Nanti di kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk yang setara dan ada kalimat majemuk yang bertingkat. Nah, di skill 6 ini kita masih bicara tentang kalimat majemuk setara. Langsung aja yuk, kita mulai ya. Bismillah. Skill 6 ini use coordinate connectors correctly. Maksudnya teman-teman harus tahu cara menggunakan connectors atau penghubung yang maksudnya gini, coordinate connectors itu penghubung yang menyetarakan antara dua klausa yang setara. Atau bahasa gampangnya sebenarnya konjungsi ya, bisa disebut juga konjungsi. Oke, kita lihat nih, ketika kita punya dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus menggunakan satu konektor, satu penghubung yang menghubungkan dua klausa itu. Oke, jadi tidak boleh ada dua subjek predikat tanpa konektor. Jadi di skill kali ini teman-teman akan dikenalkan yang namanya konektor ya. Oke, maksudnya apa sih konektor itu? Konektor yang akan kita gunakan di sini ada and, but, or, so, or, yet, dan, tapi, atau, jadi, tetapi, gitu ya, di antara dua buah klausa. Contohnya seperti ini. Ini ada kalimat pertama, Tom is singing. Ya, kalimat pertama kan kita tahu kalimat bahwa ada satu subjek, Tom, predikatnya is. Oke. Nah, bentuknya ini adalah predikat dengan present participle singing. Lalu ada dan di sini and di garis miring cetak miring yang ditunjukkan sebagai konektornya. Lalu ada kalimat keduanya, Paul is dancing. Gitu ya, Paulnya subjek, isnya predikat. Nah, and di sini sebagai konektor yang menghubungkan antara klausa ini dengan klausa ini. Oke. Dan klausa ini, semua ini disebut sebagai kalimat majemuk yang setara. Kenapa setara? Karena begini, teman-teman. Ketika Tom ini kan muncul duluan, lalu ada Paul ini muncul belakangan. Nah, kalau Paulnya kita pindah ke depan, Tomnya kita pindah ke belakang, itu tidak ada makna yang berubah. Oke, makanya disebut sebagai kalimat majemuk yang setara. The Tom is singing and Paul is dancing. Atau Paul is dancing and Tom is singing. Oke, itu untuk yang N ini ya. Lalu nanti kita lihat coba yang berikutnya. Ada Tom is tall but Paul is short. Tom tinggi tetapi Paul pendek. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil adalah struktur yang ada di sebelah kirinya si ini, konektor ini, sama struktur yang di sebelah kanan itu harus sama. Ya, strukturnya harus sama. Maksudnya apa sih strukturnya sama? Kalau di sininya pakai verb ing, di sini juga pakai verb ing. Kalau di sini pakai adjective tall, di sini juga harus pakai adjective short, gitu. Ya, tergantung nanti makna dari konjungsinya. Ada konjungsi yang dan ada konjungsi yang but, maka nanti maknanya beda. Dan sama but kan beda ya. But itu tetapi artinya kontradiksi. Oke. Jadi karena ini tinggi, ini pendek, jadi berkontradiksi. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Pokoknya kalau kalian melihat ada lebih dari satu subjek predikat, ini ada predikat juga, ada predikat juga, maka harus ada konektornya. Ya, kalau ada satu subjek predikat, lalu ada subjek predikat lagi, maka ada konektornya. Maka di skill kali ini teman-teman akan dikenalkan rumus baru yaitu SP CSP. Oke, kalau kemarin kan cuma S sama P saja, sekarang sudah SP, CSP, SP, CSP. Oke, kita lihat bentuk lainnya. Ini bentuk lainnya. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom must write, ini artinya Tom harus menulis surat atau Paul akan melakukannya. Nah, bentuknya sama ya. Tom must write sama Paul will do. Kok beda, Mister? Must sama will? Katanya memang beda, tapi secara klasifikasi sama. Apa ini? Must ini modal, ini juga modal. Setelah modal ketemu verb one, modal verb one, gitu ya, modal verb one. Jadi ini boleh sama. Berikutnya Tom told a joke. Ini verb 2 ya. Perhatikan ini verb 2, maka di sini juga harus verb 2. Left ya. Jadi gitu. Berikutnya ini adjective tired yet he is not going to sleep.
ini beda. Kenapa ini adjektif, ini present participle, nggak apa-apa. Tapi konteksnya konteks tensesnya present. Tom is juga he is. Jadi tetap boleh. Gitu ya. Nah, perhatikan dalam setiap kalimat-kalimat berikut ini ada dua klausa yang digabungkan dengan koordinat konjungsi seperti and, but, or, so, dan yet, dan ada sebuah koma. Jadi habis subjek predikat, koma, konektornya subjek predikat. Perhatikan selalu ada koma. Oke, selalu ada koma ya. Sekarang kita lihat ini apa aja sih konektornya. Ini yang harus teman-teman hafal. Ada 5 ya, ada and, but, or, so, dan yet. Perhatikan sekali lagi, ini adalah koordinat connectors. Jadi konektor yang menghubungkan klausa majemuk setara. Perhatikan ya, nanti habis ini kita akan masuk kalimat majemuk bertingkat. Beda dengan kalimat majemuk setara. Tapi ini teman-teman pelajari dulu kalimat majemuk setaranya. Ini sekali lagi contohnya, she left but she wanted to cry. She left, ini kan subjek predikat, subjek verb, lalu ada koma, ada konektor, but, lalu ada subjek baru, predikat baru. Perhatikan ya, pokoknya kalau mau ada subjek baru, predikat baru harus ada konektor. Tidak boleh ada subjek predikat baru tanpa adanya konektor. Oke, ini contohnya. Seperti biasa, analisa dulu kalimat ini, cari predikatnya. Kita lihat predikatnya ada occurred, ini predikat, subjeknya berarti sebelumnya ya, berarti failure. Berarti Paul failure, ini sebagai subjeknya failure. Subjek predikat. Nah, di sini ada predikat lagi nih, went. Went ini adalah kata kerja kedua dari go. Ya, went out. Nah, subjeknya the lambs. Berarti sudah ada SP blank SP. Maka 2 SP ini kan 1 SP, ini 2 SP. Nah, ketika ada 2 SP, 2 klausa begini harus disambung oleh 1 konektor. Nah, teman-teman harus cari 1 konektor di jawabannya. Cuman ada konektor di sini yang B. Yang A ini bukan konektor, dan itu ya. C juga bukan konektor, ini adverb. Yang D juga adverb. Next. Jadi ini bukan subjek. Bukan konektor. Nah, konektor adalah yang B. Gitu. Karena kebutuhannya cuma butuh konektor saja. Oke, ini latihannya teman-teman. Coba teman-teman lihat. Kita ada exercise 6. Nah, setiap kalimat di bawah ini akan mengandung lebih dari 1 klausa. Jadi ada 2 klausa. Teman-teman bisa garis bawahi mana subjeknya dan mana predikatnya, lalu lingkari mana konektornya. Nah, terus teman-teman kalau sudah, kalian bisa indikasikan apa kalimat ini benar atau salah. Kalau benar kasih C, kalau salah kasih I. Contohnya nomor 1. Subjeknya ada software, predikatnya should be used. Lalu ada subjek baru, this computer, predikatnya is. Lalu ada konjungsi and. Kalimat ini benar karena 1 subjek predikat, ada konektor, subjek predikat. Oke, jadi jawabannya benar. Nomor 2, subjek predikatnya can, subjeknya rain clouds. Lalu ada predikat has, lalu ada konjungsi but. Tapi has-nya di sini kehilangan subjek, gak ada subjek. Jadi ini kalimatnya salah. Kenapa? Karena kan kalimat harus subjek predikat. Ini sudah subjek predikat. Lalu ini cuma ada predikat saja. Nah, predikat yang ini kan kurang subjek ya. Sudah bagus sudah ada but. Jadi tapi dia kehilangan subjek. Jadi ini salah. Alright, sekarang teman-teman bisa di pause dulu, di freeze nilai videonya, habis itu teman-teman coba kerjain, habis itu nanti kita bahas. Yuk kita freeze. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita bahas nomor 3. Nomor 3 ini cara analisanya gini guys, cari dulu predikatnya. Predikatnya kita garis bawah ini, R ya. R ini predikat, berarti ini subjeknya. Oke, kita cari lagi predikat, has ini predikat, ini subjeknya. Oke ya, jadi ada predikat, subjek, predikat, subjek. Nah, ada 2 subjek predikat, tapi dia kehilangan konektor. Jadi tidak boleh ada 2 subjek predikat begini dalam 1 kalimat tanpa ada konektor pemisah. Nggak boleh ya, chaos nanti ya. Jadi 2 kalimat harus dipisah 1 konektor, 2 klausa. Nah, ini jadi kehilangan klausa, maka ini nomor 3 salah. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini coba teman-teman lihat predikatnya dulu, mana predikatnya was ya. Predikatnya was, subjeknya adalah quality, bukan print. Hati-hati, bukan print. Kenapa? Karena print di sini muncul setelah of. Ya, jadi ini bukan subjeknya adalah yang ini quality. Lalu ini ada predikat, ini ada koma, ini ada subjek, ada predikat. Konektornya mana? So. Nah, oke. Tapi so nggak boleh kan muncul di depan. Ingat, konektor ini hanya boleh muncul di tengah-tengah setelah koma. Ya, tidak boleh muncul di depan. Karena dia adalah konektor kalimat majemuk setara. Dia harus ada di tengah-tengah, harus setelah koma. Harusnya the quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. Gitu ya, harusnya ini. Jadi kalimat ini salah.
Oke, nomor 5 kita lihat predikatnya will. Ini subjeknya ada lifeguard berarti. Lalu ada koma, ada konektor or, ada subjeknya she, ada predikatnya may. Oke, jadi ini benar ya. Jadi ini subjek predikat, konektor, subjek predikat. Nomor 5 benar. Nomor 6, predikatnya have, should have ya, should ini modal, berarti ini subjeknya you. Lalu ada koma, ada yet. Yet ada predikat langsung is. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena tidak ada subjeknya is ini. Tidak boleh. Dia harus tetap ada subjeknya di antara yet sama is. Maka ini kalimat salah. Nomor 7, predikat rank. Ya, rank. Rank ini predikat, subjeknya berarti the phone. Rank ini artinya berdering. Again and again. Nah, and di sini bukan konjungsi bukan konektor menghubungkan klausa, tapi dia hanya mengkonjungsi antara kata again dan again di sini. Ya, jadi ini kita cuekin. Koma, lalu ada ini konektornya. So ini mengkoneksi antara the phone rang dengan the receptionist was. Ya, wasnya predikat. Was. Ini subjeknya the receptionist. Jadi ini kalimat benar ya. Benar nih kalimat. Nomor 8, kita lihat lagi predikatnya was. Subjeknya berarti wallet. Oke, was. Wallet ini predikat. Lalu ada konektor, lalu ada subjek the cash, lalu ada predikat had. Nah, ini ada and. Nah, and di sini mengkonjungsi antara cash, the cash, sama credit cards. Dia bukan mengkonjungsi antara kalimat, tapi dia mengkonjungsi antara subjek the cash sama credit cards. Bisa ya, ini and seperti ini ya. Jadi koordinat connectors bisa menghubungkan dua klausa atau menghubungkan kata aja, menghubungkan kata. Entah kata itu yang berfungsi sebagai subjek atau kata yang berfungsi sebagai predikat. Gitu ya. Oke, itu yang buat nomor 8. Nomor 9. Nomor 9 kita lihat ada predikat can, subjeknya you. Lalu ada predikat lagi can, subjeknya you. Tapi konektornya nggak di sini, konektornya di sini, salah ya. Ini salah, tidak boleh. Nomor 10, predikatnya was, subjeknya chemist. Oke, subjeknya chemist. Karena predikatnya ini subjeknya ini, berarti kita cari lagi ini predikat flew. Flew artinya terbang. He-nya subjek. Nah, ini subjek predikat, subjek predikat, tapi kehilangan, iya betul, kehilangan konektor. Alright. Itu ya teman-teman. Jadi untuk skill 6 seperti itu problemnya, yaitu tentang koordinat connectors. Jadi ini sangat berguna sekali setelah kalian memahami kalimat itu ada satu subjek atau predikat. Lalu setelah subjek predikat, kalian harus mengetahui bahwa kalimat itu nanti akan ada kalimat namanya kalimat majemuk. Tinggal nanti ada kalimat majemuk yang setara seperti ini. Ada nanti kalimat majemuk yang bertingkat seperti ini. Nomor skill 7. Oke, besok kita akan bicara tentang kalimat majemuk bertingkat. Contohnya seperti ini, ada bedanya, nanti bedanya seperti apa akan kita pelajari besok. Oke, thank you so much for watching this video this time. See you next time after this in the next skills. Thank you so much. Sehat selalu, tetap belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye. Tetap bahagia semua.